Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Klasifikasi Kondisi Permukaan Jalan Menggunakan Transfer Learning MobileNet V2. Nah, perkenalkan, nama saya Fadil Akmal Zakaria dan dua teman saya itu Yunus Syarul Mubarak dan Muhammad Fatir Asyaf. Kita masuk ke latar belakang. Nah, kerusakan jalan merupakan salah satu masalah infrastruktur yang sangat penting karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, meningkatkan biaya perawatan kendaraan, serta menghambat mobilitas masyarakat. Selama ini, proses pengecekan kondisi jalan masih banyak dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, penelitian yang kita dalam ini untuk memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk membantu mendeteksi kondisi jalan secara otomatis melalui citra atau gambar jalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana mendeteksi kondisi permukaan jalan secara otomatis menggunakan citra digital. Yang kedua yaitu bagaimana membuat model yang mampu mengenali berbagai kondisi jalan meskipun memiliki perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan jenis permukaan jalan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana menghasilkan model dengan akurasi tinggi tetapi tetap ringan dan cepat saat digunakan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian kami ini yaitu pertama, membangun sistem klasifikasi kondisi jalan menggunakan metode MobileNet V2 berbasis transfer learning. Kedua, mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti accuracy, loss, confusion matrix, dan classification report. Dan ketiga, mengoptimalkan model agar dapat digunakan secara efisien pada perangkat edge seperti kendaraan atau drone. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat membantu proses identifikasi jalan rusak menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem ini juga dapat mendukung pemerintah dalam pemeliharaan infrastruktur secara lebih proaktif, mengurangi biaya perawatan, serta meningkatkan keselamatan masyarakat. Kedepannya, sistem ini juga dapat diterapkan pada konsep smart city berbasis AI. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada penelitian ini digunakan metode deep learning. Jadi khususnya metode CNN. Jadi CNN ini bekerja dengan cara mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar. Jadi seperti tekstur, pola, bentuk, dan permukaan jalan. Tahapan CNN ini dimulai dari input gambar, kemudian dilakukan proses convolution, pooling hingga fully connection layer untuk menghasilkan klasifikasi akhir. Jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu transfer learning dan MobileNet V2. Jadi model utama yang digunakan adalah MobileNet V2. Jadi model ini dipilih karena memiliki performa yang baik, tetapi tetap ringan dan efisien untuk digunakan pada perangkat dengan spesifikasi terbatas. Jadi pada proses transfer learning kami menggunakan wake bawaan dari ImageNet, kemudian melakukan freeze pada beberapa layar awal dan fine tuning pada layar atas agar model dapat menyesuaikan dengan dataset kondisi jalan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya yaitu dataset, yang mana dataset yang digunakan ini merupakan kumpulan citra kondisi jalan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jalan baik, jalan kurang baik, dan juga jalan rusak. Distribusi dataset ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan jumlah data antar kelas, sehingga diperlukan teknik augmentasi agar model dapat belajar secara lebih optimal dan seimbang. Kemudian kita masuk ke preprocessing dan augmentation. Jadi sebelum proses training ini dilakukan, data itu terlebih dahulu melewati tahap preprocessing dan augmentation. Jadi pada tahap preprocessing ini gambar di-resize menjadi ukuran 224 x 224 pixel dan dilakukan normalisasi sesuai standar MobileNet V2. Sedangkan pada tahap augmentation dilakukan beberapa teknik seperti flip, rotate, brightness, adjustment, Gaussian nose, dan blur. Jadi tujuan dari proses ini adalah meningkatkan kemampuan generalisasi model dan mengurangi risiko overfitting. Kemudian kita masuk ke arsitektur model. Jadi slide ini menunjukkan alur pelatihan model. Proses ini dimulai dari dataset, kemudian preprocessing, setelah itu data masuk ke model MobileNet V2 untuk proses training dan fine tuning. Jadi selama training, model terus mempelajari pola dari data hingga mampu membedakan kondisi jalan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya 11 hasil training. Pada proses training, model berhenti otomatis pada epoke 19 karena kita menggunakan algoritma early stopping di dalam kode. Hasil yang diperoleh itu menunjukkan performa yang sangat tinggi seperti angka-angka yang terlihat di PDF.
yaitu akurasi sebesar 99% dan validation-nya 99%. Sedangkan nilai loss-nya itu sangat kecil, menunjukkan bahwa modelnya belajar dengan baik. Kemudian slide selanjutnya, grafik akurasi. Pada grafik di PDF tersebut terlihat bahwa nilai training akurasi dan validation-nya itu terus meningkat seiring bertambahnya epoch. Kedua grafik juga memiliki pola yang stabil dan saling berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan pembelajaran yang baik tanpa mengalami overfitting. Kemudian 13, grafik loss. Pada grafik loss, terlihat bahwa training loss dan validation loss-nya itu menurun selama proses training berlangsung. Penurunan loss ini stabil yang menunjukkan bahwa semakin baik model dalam meminimalkan kesalahan prediksi. Kemudian selanjutnya, berdasarkan confusion matrix yang ditampilkan itu, seluruh data pada kelas jalan baik dan jalan kurang baik berhasil diklasifikasikan dengan benar. Sedangkan pada kelas jalan rusak hanya terdapat sedikit kesalahan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik dalam membedakan kondisi jalan. Selanjutnya, classification report. Pada classification report, nilai precision, recall, dan F1 score-nya berada di 9,7 hingga 1. Artinya model dapat memprediksi dengan akurat dan seimbang pada seluruh kategori kelas. Kemudian selanjutnya hasil analisis. Secara keseluruhan, kombinasi MobileNet, kemudian transfer learning, kemudian augmentasi data, algoritma early stopping, kemudian model checkpoint, dan reduce Ornplan Tau itu berhasil menghasilkan model klasifikasi dengan kondisi jalan dengan performa yang sangat tinggi dan stabil. Model ini mampu mengenali perbedaan kondisi jalan dengan baik dan memiliki potensi diterapkan menjadi sistem pemantauan jalan berbasis AI. Kemudian terakhir, terima kasih, baik itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.